Saya hamba Allah dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Izin bertanya Buya, terkait penjelasan haid di dalam buku yang Buya tulis, Cerdas Memahami Darah Wanita. Pada halaman 24, wanita yang telah keluar darah melampaui 24 jam, ketika suci atau darah telah berhenti, ia wajib mandi besar dan menjalankan kewajiban selayaknya perempuan suci. Namun masih di dalam tempo 15 hari ternyata darah keluar lagi, maka haid lagi. Kemudian keterangan di dalam footnote nomor 12 dijelaskan, ibadah yang telah dikerjakan di antara waktu terputusnya darah haid tidak sah karena hari terputusnya darah masih dianggap haid. Maka puasa dan sholatnya wajib diqodho. Pertanyaannya, berdasarkan penjelasan Buya yang bersumber dari kitab Takrib, ibadah yang ditinggalkan selama masa haid yang wajib diqodho hanya puasa saja. Untuk sholat tidak wajib diqodho. Mohon penjelasannya Buya, terima kasih, mungkin itu saja. Mohon doanya untuk saya, semoga selalu senantiasa mengistiqomahkan saya. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada salah satu buku kita adalah buku, mana ada buku haid di sini? Coba kitab haid. Itu kita menghadirkan buku haid permudah. Dari pertanyaan beliau itu ada salah satu catatan kita itu, ini mungkin gambarannya ya, kita pengen lihat lagi. Jika ini orang haid yang pertama, bukan orang yang sudah biasa haid. Kalau punya kebiasaan haid, dia harus berurusan dengan hari kebiasaannya. Kalau Anda pertama kali haid, berapa kali sih kira-kira haid Anda umur kira-kira? Belum tahu, Anda belum pernah haid. Belum tahu, karena Anda belum pernah haid. Bisa saja sehari berhenti, 2 hari berhenti, 3 hari berhenti, seminggu berhenti. Bisa saja di haid pertama Anda, ini masih dibungkus, ini masih, ini buku haidnya. Dari pertanyaan, terima kasih, ini pertanyaan kayak masukan beliau. Jadi kalau bagi orang pertama kali haid, kemudian kok darah sudah melewati 24 jam, berarti sudah terbukti dia haid. Kalau belum 24 jam darah, maka belum haid. Setelah terbukti haid, kok darah berhenti, maka bisa jadi dia adalah berhenti seterusnya. Bisa jadi setelah berhenti keluar lagi, kan begitu. Kalau berhenti seterusnya berarti suci beneran dan dia haid. Karena dia pernah haid 1 hari tadi, maka dia wajib mandi. Lah sepertinya ini. Misalnya ini, setelah dia mandi, dia melakukan sholat, puasa. Kalau di bulan Ramadan, sholat dan puasa. Kemudian tak taunya di hari ke-9, keluar darah lagi. Sementara 9 masih di dalam lingkup 15 hari. Berarti di hari ke-9 ini adalah keluar darah lagi. Berarti ini darah haid karena masih nyambung dengan hari yang pertama, karena belum melalui 15 hari. Maka di hari yang dikatakan bersih tadi, menurut qaul sahab, menurut yang dikukuhkan dalam mazhab Syafi'i, itu juga dianggap sebagai haid. Loh, dia sudah telanjur sholat. Puasa bagaimana? Menurut pendapat yang dikukuhkan bahasanya puasa dan sholatnya tidak dianggap, cuman dia tidak dosa. Karena waktu dia melakukan sholat dan melakukan puasa, dalam dugaannya dia sudah suci. Ternyata tanggal 9 kembali lagi, maka dianggap sholat dan puasanya adalah tidak dianggap. Maka karena sholat puasanya tidak dianggap, karena itu puasa Ramadan, maka ini puasanya, biarpun dia sudah berpuasa, maka tetap wajib diqodho. Berarti ada catatan sholat. Betul pertanyaan Anda. Anda benar, tolong tim pustaka itu salah di situ. Berarti yang benar yang bertanya ini bahwasanya sholat nggak perlu diqodho. Karena nggak ada qodho sholat. Jadi itu pasti salah itu. Tolong dilihat nanti halaman berapa tadi, dicek kembali. Berarti tidak ada qodho sholat. Karena apa? Tidak ada perempuan wajib mengqodho sholat. Karena di hari itu betul-betul terbukti memang haid. Buktinya apa? 1 hari keluar darah, kelihatan suci, keluar darah lagi. Berarti antara darah dengan darah selagi masih dalam 15 hari dianggap darah haid, ya. Nah, kemudian maka yang wajib diqodho karena bulan Ramadan sholatnya saja. Adapun puasanya saja, adapun sholatnya tidak perlu diqodho. Baik, ini adalah penjelasan. Kalau memang betul ada orang melakukan ini, yang demikian ini, justru akan ada tambahan kebalikannya. Sak puasanya pun nanti tidak perlu diqodho. Dengan cara, kasihan sudah puasa 9 hari, dari 1 sampai 8 hari, sudah ternyata berpuasa, tak tahu suruh qodho lagi. Aduh, utangku kemarin belum kebayar. Maka Anda boleh ngambil pendapat mazhab Syafi'i yang kedua, ada namanya qaul laqat. Qaul laqat itu adalah
hari terpisah, keluar darah kemudian berhenti, di saat hari berhenti asalkan dia mandi maka bisa dihukumi suci, dihubungkan suami istri boleh, sholatnya dianggap, puasanya juga sah, kemudian keluar darah lagi dianggap haid, tapi waktu dia melakukan ibadah dianggap sah, puasanya tidak perlu diganti. Justru malah sholatnya pun puasanya pun bisa saja tidak usah diganti jika dia menambil kolakot. Jadi catatan tadi salah. Terima kasih, ini penanya dari Balikpapan, Masya Allah. Tolong dilihat tim, lihat kembali, salah catat itu. Itulah indahnya kalau memang ada pembaca, pasti insya Allah beliaunya ini juga ngerti ilmu hadits itu. Karena punya catatan seperti itu. Apalagi di footnote, footnote itu sembunyi, jarang dilihat. Dia bacanya di footnote tadi katanya ya. Oke, mohon dilihat, itu salah jelas. Karena tidak wajib sholat. Bahkan puasanya pun bisa tidak wajib diulang kalau dia mengambil pendapat kedua, kolak. Kol adalah dicomot. Waktu bersih dikatakan bersih, waktu keluar dikatakan keluar darah dianggap haid. Dan ini sudah kita mudahkan bagi yang ingin belajar ilmu haid, ambil buku ini. Buku ini tebal, tapi ada buku kecilnya. Dan buku tebal nggak usah dipelajari kecuali oleh ustadznya saja. Bagi orang awamnya, itu coba belajar yang kecil ini, 30 menit sudah selesai. Kita ringkas, kita perpadat, kita perpendek dengan belajar haid, cerdas, memahami darah wanita. Warnanya pun kita buat warna keperempuan ini. Bapak-bapak bawa ini pada ketakutan, nggak enak. Masa laki-laki bawa buku begini? Enggak, ya itu anggap saja seperti Anda bawa istri Anda jalan-jalan. Itu saja insya Allah. Terima kasih penanya dari Balikpapan ya. Masya Allah, semoga Allah tadi minta didoakan, tolong doakan, berikan keistiqomahan dalam kebaikan. Ya insya Allah beliau sepertinya Ustadz, semoga ilmunya semakin manfaat, dimudahkan dalam segala urusannya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.